Tapi penjelasan ini kok seolah-olah majelis hakim seperti menjadi kuasa hukum DPR, menjelaskan legal standing DPR. Kalau dalam prosesnya kami tidak memperoleh keadilan, bagaimana mungkin kami mendapatkan keadilan dari putusannya? Jadi yang kami tanyakan bukan penjelasan legal standing, tapi sikap dari majelis. Kalau majelis mengatakan kami akan catat, kesimpulan kami sidang kami lajarkan, itu selesai. Tapi ketika mengklarifikasi menjadikan legal standing DPR diperkuat oleh majelis, kami bertanya, kalau dalam prosesnya kami tidak mendapatkan keadilan, bagaimana mungkin kami mendapatkan keadilan dari putusan? Itu saja. Dan sekarang kami serahkan kepada majelis. Lanjut, kita lanjut, rakyat tetap lanjut. Seperti panggilan ini kami serahkan. Jadi kami tidak ingin majelis justru menjadi legitimator DPR. Terima kasih. Yang mulia, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mengingatkan amanat dari majelis hakim yang mulia ini pada saat kami komitmen melanjutkan mediasi. Ketika itu ada komitmen dari tergugat akan melengkapi dan itu dicatat. Adapun kelengkapannya saat itu sampai 16 Agustus, dan pada sidang yang kembali ke majelis ini juga dijanjikan akan dilengkapi. Deadlock dalam mediasi belum masuk pada pokok pembahasan kemarin, tapi kami memutuskan untuk tidak melanjutkan mediasi karena sampai 2 kali mediasi ternyata janji surat kuasa yang akan dilengkapi oleh pimpinan DPR RI selain Puan Maharani ternyata juga tidak dilengkapi. Dan hari ini kami saksikan juga tergugat tetap pada komitmen di awal, tapi berisi apa yang sudah kita sepakati. Jadi catatan kami itu dulu. Yang pertama, kami minta tanggapan dari majelis hakim karena amanat itu bukan hanya dari kami, majelis hakim juga sudah mengamanatkan itu. Kami tidak ingin persidangan yang terbuka umum dan mulia ini menjadi tercederai karena adanya pengingkaran secara sepihak, dan kemudian apalagi kalau ini sampai dilanjutkan tanpa penghormatan terhadap wibawa pengadilan. Saya melihat ini bukan persoalan dengan kami lagi, tapi wibawa pengadilan, wibawa majelis hakim yang lalu juga sudah bisa melanjutkan proses pada mediasi dengan syarat akan dilengkapi surat kuasa dengan pimpinan DPR yang lain. Jadi pertama ini dulu kami serahkan kepada majelis untuk menanggapi apakah pengadilan hari ini sidang layak untuk dilanjutkan, dan kalau pandangan kami tentu saja sidang yang demikian tidak layak, dan ini akan menjadikan cacat putusan yang nanti kelak akan menjadi acuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kalau cacat putusan ini juga cacat peradilan, dan ini juga menodai marwah lembaga yudikatif yang hari ini satu-satunya kekuasaan negara kita yang rakyat harapkan bisa meluruskan kekacauan di lembaga eksekutif dan juga di lembaga legislatif. Lembaga yudikatif adalah lembaga tertinggi penjaga terhadap konstitusi, menjaga hukum dan peraturan perundangan. Sehingga hemat kami dipertimbangkan dulu hal itu ketimbang kita sudah masuk pada pokok-pokok perkara tapi menyisakan cacat proses dan prosedur dalam persidangan yang kita hargai dan hormati. Demikian tanggapan dari kami. Jadi tambahan, ya silakan Pak Majelis, silakan. Hanya sedikit saja. Namun saya akan mempertegas bahwa gugatan kami ini ada 5, bukan 1 orang ya, Puan Maharani yang kita gugat, tapi ada 5. Tapi keempatnya itu tidak menandatangani sampai detik ini. Jadi mohon maaf, majelis juga harus mengerti bahwa kalau produk model-model begini, proses hukumnya jelas cacat secara moral ya, bahkan secara hukum. Karena harusnya apapun alasannya itu surat kuasa itu ditandatangani semua, karena memang 5 orang itu yang kita gugat majelis. Makanya kami hanya mempertegas bahwa tolong pertimbangkan kepada majelis bahwa majelis hakim terhormat bahwa memang kondisi real yang terjadi di dalam sidang ini rakyat benar-benar dipermainkan gitu loh. Benar-benar rakyat ini sudah tidak dilihat. Ya, jadi kalau sedikit saya tambahkan dalam 30 detik, DPR ini terus terang fasilitasnya semua kalau nggak karena rakyat nggak bisa mendapat apa-apa, dan dipilih juga oleh rakyat majelis. Tapi kalau sudah mempermainkan cara-cara yang arogan begini, ini saya minta menjadi catatan tersendiri oleh majelis hakim, dan biar rakyat juga tahu bahwa anggota DPR kita ini mempermainkan rakyat. Saya kira mungkin itu majelis yang bisa saya sampaikan, mungkin dilanjut sama yang lain. Terima kasih.
Ada tambahan sedikit yang mulia, bahwasanya selain majelis hakim atau semua hakim di dunia ini mendapatkan kehormatan dengan disebut sebagai yang mulia, DPR itu mendapatkan sebutan yang terhormat. Ya, oleh karena itu harusnya langkah-langkah, tingkah-tingkah dan semua perkataan mereka itu harusnya terhormat. Rakyat sudah mewakili kepada mereka, tapi mereka tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya. Justru saat rakyat menghendaki mereka berbicara. Saya ingin mengatakan, marilah kita mulai persidangan ini dengan cara yang benar, jangan ngawur. Kami berharap surat tersebut dipenuhi seluruhnya menandatangani, dan pihak pengadilan harus mendukung hal tersebut dengan tidak menyetujuinya seharusnya, karena sudah bukan lagi rahasia umum saat ini. Ada sinyalemen orang menganggap bahwa pengadilan pun saat ini sudah terkooptasi. Tentu saya tidak perlu merujuk kasus yang mana, banyak kasus dalam hal ini. Saya masih percaya, kami masih percaya bahwa majelis hakim yang Anda pimpin pada hari ini tetap menjunjung tinggi nilai-nilai daripada kebenaran prosedural. Demikian, saya berharap kami sangat count on you, istilahnya itu berharap kepada majelis hakim untuk menconduct atau memimpin sidang ini dengan cara-cara yang benar. Saya kira demikian, terima kasih. Ya, masih ada yang lain? Ya, saya tambahan sedikit. Mungkin sama kita dengar di forum ini bahwa yang berempat tadi tidak berkeberatan untuk menandatangan, bahkan bersedia, itu yang disampaikan oleh Adinda Lukman. Namun apakah Adinda Lukman yang berbohong, apakah seperti apa? Jangan gampang melontarkan perkataan tapi tidak dapat mempertanggungjawabkan sampai hari ini. Kenapa? Apa keberatannya? Tolong kami dikasih tahu. Dan jangan, kita oke lah apresiasi buat Puan Maharani. Yang berempat ini seperti apa gitu. Nah, mungkin itu tambahan dari saya. Saya minta pertanggungjawaban dari omongan dan janji yang dilakukan oleh Adinda Lukman bahwa tanggal 16 akan ada tanda tangan dan semua bersedia menandatangani. Nyatanya hari ini seperti apa? Apakah siapa yang berbohong, kita nggak tahu lagi nih. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemikiran saya terformulasi dalam teori Egy Sujana Mastal, Osjubedil, objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, adil. Secara Osjubedil, kita ada nilai yang sempurna yang dibanggakan oleh umat Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, Al-Quran sudah banyak sering saya sampaikan, tapi satu hal ini sekarang saya lebih fokus ke hadis, yaitu Rasulullah mengingatkan, Pak, orang-orang yang sombong itu ditandai dengan dua hal. Pertama, menolak kebenaran. Yang kedua, merendahkan orang lain atau meremehkan orang lain. Nah, dalam konteks yang saya maksud di sini itu tidak bermaksud menuduh, tapi kategori yang disampaikan oleh Rasulullah itu mengena buat teman-teman kita DPR ini. Kalau tidak merendahkan, ya berarti dia menolak kebenaran. Apa yang dimaksud menolak kebenaran? Prosedur, protap atau kaitan dengan peradilan ini udah diatur dalam. Kalau pidananya KUHAP, kalau perdatanya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ini kebenaran. Kenapa kebenaran? Karena sudah jadi hukum. Hukum itu muatannya moral, pikirannya, filosofisnya, kemudian psikologisnya, sosiologisnya, maka jadilah hukum. Dan setiap yang sudah jadi hukum itu kebenaran, makanya itu dijadikan patokan. Nah, dia menentang kebenaran ini, kufur kepada kebenaran ini. Ada satu poin waktu dalam mediasi, ini dua kali mediasi yang itu saya mengingatkan, tolong peran nanti kembali ke majelis hakim yang mulia, buat undangan buat mereka harus hadir, karena saya ingin mengukur apakah mereka ini mengindahkan pengadilan apa tidak gitu loh. Nah,
Jadi pada event ini saya berharap dengan hormat kepada majelis yang dimuliakan Allah, undanglah mereka resmi. Karena ini jangan main-main, ini rakyat. Kalau dia juga tidak mau, udah pasti apa yang dimaksud Nabi tadi, Muhammad SAW, ini orang sombong DPR ini. Karena dia menolak kebenaran dan merendahkan rakyat. Ini rakyat semua, betul tidak? Ini nggak mungkin. Mereka hadir karena rakyat, tapi kenapa rakyat menggugat dia tidak datang? Ini mohon maaf Pak Sempat, kaitannya dengan surat kuasa. Kaitan dengan surat kuasa, kenapa tidak datang juga? Padahal janji tanggal 16 kemarin mau dilengkapi. Itu poin pentingnya, itu yang saya maksud, cacat moral di sini. Oleh karena itulah yang mulia, persidangan ini hendaknya dengan hormat. Yang mulia, satu agenda yang kami minta, undang dulu mereka resmi. Kalau mereka nggak datang juga, itu dipastikan mereka betul-betul sombong dan merendahkan kita semua rakyat. Itu yang mulia. Jadi untuk apa disampaikan? Kami udah bikin nih gugatan tebal, kami serahkan aja baca. Tapi untuk apa mereka yang kita gugat kok nggak ada? Dia bisa apa? Jawab apa dia ini? Saya sudah sarankan juga sama Adinda Lukman, kau tolak surat kuasa kalau kau punya moral juga. Jangan kau takut digaji sama mereka. Allah yang kasih semua kita ini. Ya, sudah ya, cukup ya. Belum. Jadi oleh karena itu yang mulia dengan hormat, saya minta satu klarifikasi, bisakah undang mereka? Itu yang saya ingin dengar dulu. Udah yang mulia. Ada tanggapan dari tergugat? Ya, makasih ya Pak ya. Artinya apa yang menjadi keberatan kemarin sudah kita lakukan terkait dengan apa yang kami janjikan di Majelis dan wakil ketua ekonomi secara teknis tidak keberatan. Namun pimpinan hasil rapat pada akhirnya mengembalikan pada undang-undang dipublikkan sama pimpinan bahwa potongan pada kuasa interupsi. Kira begitu yang mulia akhirnya. Interupsi yang mulia. Kemarin Sebentar. teman-teman kemudian di mediasi pun kami sampaikan bahwa apa yang menjadi keberatan sudah kita sampaikan juga dan sebagainya seperti itu yang mulia. Oke. Jadi begitu ya masing-masing. Interupsi ya, yang mulia. dengar. Kayaknya jawabannya hanya itu ke itu aja, nggak ada. Sepertinya seperti apa sekarang ini yang mulia? Kami minta di sini mohon yang kepada yang mulia untuk menyikapinya ini seadil-adilnya. Jawaban dari Adinda Lukman itu terus, dan ada perkembangan gitu. Kayaknya sepertinya apapun kata kita yang penting dia tetap melakukan hal yang itu. Seperti pepatah anjing menggonggong kapilah berlalu jadinya. Udah ya, cukup ya. Iya mulia. Ya, Izin yang mulia. Prinsipal. Saya selaku sudah diwakili oleh kuasanya. Ya. Jadi prinsipal tidak ada lagi bicara di sini, tapi kalau mau hadir silakan karena sudah diwakili oleh surat kuasa-kuasa ini. Maka kalau dari itu ikut juga ngomong artinya merendahkan kredibilitas dari kuasa-kuasa ini. Nah, jadi begitu. ya Ya oke yang mulia, silakan. Dengan perkara pidana ada hak terdakwa untuk bicara, silakan. Tapi ini berkata ketika prinsipal memberikan kuasa, artinya sepenuhnya kewenangan pada penerima kuasa. Baik yang mulia. siap. Maka dari itu kami izin tadi. Karena secara empirik di waktu-waktu sebelumnya boleh. Terima kasih. Kemarin kira saya hargai, mungkin belum paham, tapi ketika sudah acara mau berlangsung seperti ini, ya kita batasi. Nanti Oke. kalau bicara semua, tidak Top. selesai. Itu Siap yang mulia. Itu Jadi- os jubedil. Nah, jadi supaya paham lah. Ya. Kalau prinsipal mau hadir silahkan, tapi ketika mau bicara sudah diwakili oleh penerima kuasa. Baik yang mulia. Itu ya. Terima kasih. Jadi perlu saya sampaikan di awal persidangan yang lalu sudah saya sampaikan bahwa pihak tergugat sesuai dengan gugatan cuma satu tergugat kok, tidak ada tergugat satu, tidak ada tergugat dua, tidak ada tergugat tiga. Jadi ketika tergugat waktu itu memberikan kuasa ditandatangani oleh ketua, Dan 5. majelis sudah sepakat kita terima karena yang digugat seperti itu tadi pimpinan DPR. Sementara undang-undang memang pimpinan DPR terdiri dari ketua dan wakil, tapi bukan kolektif kolegial. Ya, artinya ketika sudah ada ditandatangani ketua sudah cukup. Kecuali tergugat satu ketua DPRD, tergugat dua wakil ketua DPRD, tergugat tiga wakil wakil ketua DPRD yang mana silakan ya. Jadi kita panggil semuanya. Tapi kalau ini kita panggil relasinya cuma satu.
ya, karena pihaknya tergugat cuma satu. Mungkin silakan dipahami gugatan penggugat ya. Ini gugatan tergugatnya cuma tergugat tok, tidak ada tergugat 1, 2, 3, 4. Memang disebutkan di sini Ceki 1 Puan Maharani Ketua DPD, 2 Aceh Samsudin wakil dan seterusnya. Tapi di sini bukan sebagai tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4. Sehingga atas panggilan kita panggil 1 aja pimpinan. Saya mohon maaf izin yang mulia. Jadi ketika itu majelis sudah sepakat kita terima. Kami hargai. Cuma waktu itu ada keberatan dari salah satu kuasa penggugat. Yang sebenarnya Gimana? Yang kami keberatan itu bukan pada keputusan majelis yang lalu. Ya. Yang kami keberatan adalah tindakan tergugat yang ingkar janji. Ya. Kemudian kami meminta pandangan itu. Ya. Tapi penjelasan ini kok seolah-olah majelis hakim seperti menjadi kuasa hukum DPR, menjelaskan legal standing DPR. Kalau dalam prosesnya kami tidak memperoleh keadilan, bagaimana mungkin kami mendapatkan keadilan dari putusannya? Jadi yang kami tanyakan bukan penjelasan legal standing, tapi sikap dari majelis. Kalau majelis mengatakan kami akan catat kesimpulan kami sidang kami lajarkan, itu selesai. Tapi ketika mengklarifikasi menjadikan legal standing DPR diperkuat oleh majelis, kami bertanya, kalau dalam prosesnya kami tidak mendapatkan keadilan, bagaimana mungkin kami mendapatkan keadilan dari putusannya? Itu saja. Dan sekarang kami serahkan kepada majelis. Kita lanjut, rakyat tetap lanjut. Dipanggil lagi kami serahkan. Jadi kami tidak ingin majelis justru menjadi legitimator DPR. Terima kasih. Jadi kami dari awal kita nggak ada dengan. Coba pengunjung nggak boleh ngomong ya. Ini persidangan ya. Jadi nanti kalau semua ngomong, wah kacau nanti nggak selesai. Ya, jadi begitu. Dari awal kita sudah mengambil sikap seperti itu. Namun dari kuasa penggugat keberatan kita serahkan kuasa tergugat. Kuasa tergugat juga katanya ada kesanggupan waktu itu. Ya itu. Itu yang menjadi masalah. Itu yang jadi masalah. Itu kita catat di berita acara persidangan, ya. Tapi persidangan ini tetap majelis yang mengambil sikap. Itu. Nah, makanya yang sekali terakhir yang mulia. Ya, silakan. Kita kan di pengadilan ini yang diuji adalah akal sehat kita, salah satunya. Karena akal sehat itu alat bukti yang paling kuat, bisa berlogika. Coba kita baik-baik secara osjubedil ya, objektif. Kita menggugat DPR, pimpinan. Lalu kata DPR, pimpinan itu terdiri ketua dan wakil ketua. Jadi untuk apa disebut lagi tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3? Itu tidak logik secara ilmu mantik namanya. Tidak bermaksud saya mengajari yang mulia, maunya lebih pintar dari saya. Tapi yang saya ingin tekankan dalam ilmu logika, dengan kita menggugat pimpinan itu including wakil ketua, bahkan kita sebut namanya, kita sebut di situ. Lalu kenapa kesimpulannya harus ada tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3? Mana dalil untuk itu? Enggak ada. Ya, oleh karena itu jalan tengahnya yang mulia, saya tidak menggugat eksistensi yang mulia, tapi logika berpikirnya ini penting sekali untuk kita mencapai kebenaran dan keadilan. Apa? Kami minta diundang nama-nama yang ada di situ. Please, diundang. Kami pengen lihat dia hargai nggak ini pengadilan. Karena ini yudikatif, ini Supreme Court kita ini adalah pengadilan. Inilah hukum tertinggi di negeri kita ini. Kalau kita mau menganut negara hukum. Sebagai supremasi hukum itu adalah pengadilan. Tertingginya Mahkamah Agung. Nah, dengan hormat yang mulia, sekali lagi tadi tawaran saya atau gagasan saya atau himbauan saya belum dijawab. Maukah yang mulia memanggil mereka? Karena mereka belagu, sombong. Ya, sudah jelas hadisnya tadi. Saya tidak sembarang nuduh. Saya punya dasar dalil hadis yang kuat itu. Ya, jadi kuasa penggugat ya. Ya. Kan di awal sudah kita panggil mereka melalui lelas. Yang datang kuasanya. Karena ini perkara perdata, kita tidak bisa memaksakan seseorang pihak untuk hadir. Kalau sudah ada kuasanya, ya kuasanya yang kita terima. Gini Bang Mulia, itu kita mengerti. Kalaupun tidak hadir, tetap kita lanjutkan perkara perdata ini. Iya, saya mengerti banget itu. Tapi ini kan himbauan dari kita. Ya. Apakah diterima nggak? Apa susahnya manggil lagi? Ya. Nggak ada salahnya dan nggak ada susahnya. Ya, karena kita pengadilan, harus ada dasar untuk memanggil. Apa dasar kita manggil mereka? Ya nggak datang dia. Kan kita gugat. Tadi udah disebut namanya digugat sebagai pimpinan dan wakil
dari pimpinan itu sendiri. Ya, jadi kembali lagi bagaimana sikap dari kuasa penggugat terhadap gugatan ini? Kita minta, kita mohon diundang lagi. Sikap kami minta legalisasi. Sekali aja lagi yang mulia. Karena yang pernah kami sampaikan yang lalu, sebagaimana yang dijanjikan saudara tergugat, pimpinan dan wakil pimpinan DPR RI akan melengkapi tanggal 16 Agustus, dan dengan demikian kami tidak perlu mempersoalkan legal standing ini dalam etik atau kesimpulan kami atau dalam putusan. Sekali lagi aja yang mulia. Sekali lagi yang mulia mohon izin. Kalau minggu depan dia nggak datang, kita jalan. Kita lanjut. Kita lanjut. Terakhir, sikap dari kuasa penggugat bagaimana? Prinsipnya kita ikut saja yang mulia. Nah, jangan ikut aja. Ya, jangan ikut-ikut aja. Terkait dengan kuasa, kami tetap berpedoman pada apa yang disampaikan pimpinan itu ya. Artinya Tetap hanya sesuai berdasarkan bahwa memang yang disampaikan teman-teman terkait dengan Ngerti ilmu logi. Enggak Nggak pasti dia. Teori yang abang bangun tuh bukan main-main. Bukan. Kita enggak Udah yang mulia, dengan hormat kami minta panggil minggu depan, kalau nggak datang baru kita mulai. Sekarang hormatilah kami rakyat, kami menghendaki mereka datang wakilnya ini gitu. Oke, kita hormati, tapi kan kita dasarnya hukum acara. Tidak ada alasan majelis untuk memanggil mereka. Ya yang mulia mohon izin, artinya kami bikin hukum acara aja. Ada alasannya yang mulia. Alasannya kita sementara ini beda pendapat. Yang mulia berpendapat mesti ada kata tergugat 1, tergugat 2. Kita berpendapat tidak perlu karena including dalam pengertian pimpinan dan wakil. Itu persoalannya. Kalau ini udah disepakati sebagai satu persepsi, maka kita akan satu kesadaran dan kita satu pentaatan terhadap peraturan yang ada. Oleh karena itulah saya mengatakan, jika minggu depan dia tidak datang juga, ya sudah, kita nggak bisa maksakan, tapi kita simpulkan ini orang-orang sombong gitu loh. Ya, jadi kembali lagi majelis sudah sepakat, ya. Tetap kita terima kuasanya dari tergugat ini. Terserah nanti kalau keberatan kita catat di berita acara persidangan, ya. Karena tidak mungkin kita sidang sesuai dengan kemauan masing-masing pihak. Penggugat seperti ini harus begini, tergugat seperti ini harus begini. Nggak selesai perkara ini. Ya, jadi ini kembali lagi kita sesuai dengan acuan hukum acaranya. Tidak ada hak dari majelis untuk memanggil orang yang bukan pihak kecuali saksi, ya. Tapi kalau pihak tidak bisa kita manggil. Saya bertanya kalau gitu yang mulia. Ya. Wakil pimpinan itu kami sebut dalam gugatan. Ya. Itu alasannya yang mulia bisa manggil. Ya. Jadi kembali lagi itu tadi yang saya sampaikan, kita acuannya ke gugatan. Ya. Yang dicetak tebal kelihatan, yang dicetak tebal ini silakan dibaca ulang lagi. Yang dicetak tebal ini nanti didalami lagi dari kuasa penggugat. Tapi itu tadi kami ingin kesimpulan apakah keberatan kami diterima atau tidak. Kalau tidak, berarti kan sudah punya kesimpulan majelis. Dan kami juga punya kesimpulan bahwa persidangan ini cacat dan itu akan kami sampaikan kepada rakyat. Oke. Silakan itu dari hak dari kuasa penggugat. Baik. Jadi tetap majelis bersepakat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini. Ya. Yang mulia sebentar. Apa? Yang perlu yang berhenti. Silakan yang ditambah dari hakim anggota. Begini ya para tergugat, kita kan sudah memanggil sesuai dengan gugatan kepada DPR ya, dan balasan dari DPR sebagai tergugat itu seperti itu. Jadi kalau dalam hukum perdata memang seperti itu, hak dari yang digugat. Dia mau mempertahankan haknya atau tidak, mau menjawab gugatan atau tidak, sepenuhnya hak dari tergugat. Kita tidak bisa memaksakan seperti itu. Jadi kalaupun dalam acara perdata yang biasa, kalaupun dia nggak datang, perkara pasti akan terus dilanjutkan dengan first take misalnya. Jadi hak sepenuhnya mereka. Kalau kita kan manggilnya sesuai dengan biaya panggilan juga cuma 1 kali panggilan ke DPR itu, karena mereka sudah datang. Kalau mereka nggak datang pasti kita panggil lagi gitu. Nah, soal mereka datang ini penggugat keberatan apa tidak itu kan proses. Silakan disikapi sebagaimana mestinya.
tapi kita sudah melakukan kewajiban kita memanggil DPR itu. Seperti itu kan? Sebenarnya substansinya tadi bukan pemanggilan atau jalan tengahnya, kita minta dihimbau untuk ditunda dengan menunggu dari mereka, dan kalau pada penundaan berikutnya mereka benar-benar tidak hadir, ya sudah apa adanya begitu. Kami juga akan bacakan. Ya, kalau seperti itu bisa kita sampaikan ke tergugat. Ya udah itu aja yang mulia. Ini tergugat sudah dengar sendiri, mereka berkeinginan untuk memanggil yang lima orang itu ya. Iya betul. 5 orang itu. Yang namanya disebut situ, Pak. Ya, namanya disebut dalam gugatan. Silakan disampaikan. Ya, sebentar. Silakan nanti disampaikan kepada pimpinan keinginan dari penggugat ini. Apakah mereka bisa hadir atau tidak, atau merubah kuasanya atau tidak, itu disampaikan oleh kuasa sementara mereka yang menerima kuasa ini, Pak. Ya. Begitu. Nah, yang mulia, dijawab di persidangan berikutnya. yang mulia, satu lagi logika yang mulia, saya senang sekali. Ini aturan perdata. Jadi kalau tidak datang berarti dia tidak menggunakan hak hukumnya untuk menjawab. Nah, berlakulah satu dalil, kami yang menggugat, kami menuduhkan, kami membuat dalil-dalil demikian. Mereka tidak datang, mereka tidak gunakan haknya. Berarti tidak ada kata lain, kami menang dong. Itu logika yang nggak boleh dibantah juga. Kita belum sampai ke situ. Iya, bukan belum sampai, tapi logika menjawab ke sana. Logika ini beyond, Pak. Melingkupi suatu dimensi yang akan datang, kita bisa prediksi karena pakai dalil. Dalilnya apa tadi? Yang mulia sendiri yang bilang, ini perdata. Kalau tidak datang tidak apa-apa, berarti dia tidak gunakan haknya. Maka berlanjut logika itu. Kalau dia tidak datang berarti dia tidak bisa menjawab logika kita, tuduhan kita. Berarti kita yang benar. Itu sepakat dunia, Pak. Kan ada, kalau menurut penggugat kan ada 5 orang yang bergugat. Iya. Kan salah satunya sudah datang. Oh, enggak dong. Kita gugat 5 orang, maka kita pengen mereka semua datang. Tapi enggak. Nanti problem seriusnya gini yang mulia. Mereka yang para wakil ketua bisa ngeles dia. Oh, saya nggak ikutan tangan, saya nggak ini, saya nggak ini. Semua dibebankan ketua. Oke, kembali lagi. Kuasa Akbar, bagaimana? Tetap ya mulia. Tetap gimana? Tetap dengan yang terakhir bahwa kami berpegang pada kuasa yang sudah kami daftarkan. Iya, maksudnya gini yang mulia. Kan tadi udah dihimbau oleh Pak Hakim yang mulia. Ya sudah. Sekarang kita dengar. Kalau mereka tidak mau datang juga, ya sudah kita lanjut. Tetapi kesimpulan jelasnya cacat moral jadi cacat hukum gitu loh. Dan gugatan kita harus dimenangkan, nggak bisa enggak. Jadi kuasa Akbar tetap ya? Tetap ya mulia. Itu benar. Jadi untuk apa lagi kita tunda persidangan ini untuk hal-hal yang tidak akan mungkin ya. Nah, kan tadi masih berharap Saudara Lukman ya, Anda sampaikan saja. Kalaupun nanti jawabannya nggak mau ya sudah gitu loh. Kita lanjut gitu loh. Ya. Hari ini tunda dulu lah, buat apa juga? Kemarin instruksi yang mulia. Keberatan penggugat, keberatan penggugat tidak juga. Memang secara personal tidak ada keberatan. Namun pada akhirnya pimpinan Tapi secara legal nggak ada tanda tangan. Logika saya yang menang. Menang. Dulu ya. Iya, rasionalitasnya Ada tanda kemungkinan tangan. berubah enggak? tidak ya mulia. Jadi yang mulia, mohon izin, kita memegang teguh kata-kata Pak Lukman di sini sehingga tertunda 2 kali persidangan kita. Kami mempunyai waktu pekerjaan yang lain juga yang mulia, dan ini dananya dana dari kami. Rakyat ini dari jauh, ada yang dari Aceh, dari Bandung, dari mana-mana yang mulia. Bayar sendiri. Mohon yang mulia, jangan Bukan dari saudari kami. Dinda Lukman ngomong seenaknya aja. 2 kali berturut-turut dia bilang bersedia dan gampang untuk menandatangani. Sekarang kok alasannya ngeles lagi. Nggak ada. Ini kan ikat merugikan kami. Apakah kebohongan ini terkondisikan atau seperti apa yang Kalau mulia? dia dapat uang- Kami tidak dapat dapat uang mempercaya apa omongannya ke depan yang mulia, karena dia sendiri juga sebagai kuasa membohongi kami. Ya, jadi gini ya, kembali lagi saya serahkan kuasa penggugat. Andai pun ditunda, tetap kesimpulannya seperti itu. Kan sia-sia. Berapa lagi biaya yang keluar? Saya demikian. demikian. Ya.
kalau ditunda untuk memberi kesempatan, paling tidak saya menghargai majelis ini memang fair untuk memproses secara objektif, sehingga ke depan kami tidak akan lagi mempersoalkan majelis. Kami memang akan persoalkan tergugat, ya, karena sudah kami kesempatan. Ya. Tapi kalau hari ini di peta kompi tetap lanjut, ya tentu kami ada catatan terhadap proses persidangan ini. Ya itu yang mulia kesimpulannya itu. Ya. Kembali lagi majelis tidak ada kepentingan dalam perkara ini. Ya tidak ada. Ya. Kita percaya itu. Mohon kami dipertimbangkan Makanya yang mulia. sarannya tetap seperti yang mulia, memberikan satu saran, tetap dihimbau untuk datang. Kalau tidak datang juga, catatan kami yang mulia sudah fair. Mereka yang tidak fair gitu loh. Kita juga kurang percaya lagi dengan dia. Ya. Jadi ini saya kembalikan lagi kuasa penggugat ya. Kembali lagi tadi dibilang katanya biaya datang sia-sia. Ini sudah saya kembalikan kepada kuasa tergugat. Apakah kemungkinan ada perubahan? Katanya tidak bisa ada perubahan. Artinya seminggu ke depan sia-sia juga persidangan. Ya, kami siap untuk berkorban untuk membersihkan tudingan-tudingan dari proses yang tidak fair dalam proses ini. Oke. Kita kasih kesempatan sekali lagi ya, silakan. Ya betul yang mulia. Itu baru top yang mulia. Biar jelas. Disampaikan kepada Pimpinan dan wakil. DPR, ketua dan wakil tadi apa yang disampaikan oleh kuasa penggugat. Apa perlu kita surati, Bang? Nanti hasilnya bagaimana sidang berikutnya. Enggak. Nanti 1 minggu kita tunda persidangan ini ya. Apapun hasilnya silakan disampaikan nanti, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Ya begitu ya. Nah, ini apa yang disampaikan tadi kuasa penggugat ya, tolong disampaikan. Tolong Ya, sebagai satu bukti yang mulia, tolong saudara Lukman ya dan temannya, jika berkenan melalui izin yang mulia, kami minta apakah benar kalian nyampaikan pesan kami, coba direkam biar kita dengar sendiri suaranya. Kalau berkenan, kalau enggak ya enggak juga, itu hak ya. Enggak tulisan. Atau tulisan, kami nggak berkenan datang atau Iya. apa gitu loh. Jadi nggak ngaku-ngaku dia aja yang mulia. Bagaimana ngukurnya dia bener apa enggak? Ya, kan ada kuasa suara nanti kan berikutnya kan didengar semua orang juga apa yang disampaikan dia. Iya, Kan iya. semua orang juga tahu apa benar enggak yang menyampaikan kepada pimpinan. Iya begitu maksudnya. Iya, yang mulia. Tanpa Kita direkam surati. pun orang luar kan tahu juga. Andai pun dia misalnya bohong ya, dia nggak menyampaikan kepada pimpinan kan, Iya. nggak mungkin berani dia, bisa dicabut langsung. Kami disumpah juga ya. Iya. Sekarang ini banyak orang disumpah berbohong itu tanpa lazim ya. Jokowi disumpah pakai Al-Quran, bohongnya banyak kali. Itu ya. Kalau makan sumpah, Minggu depan saya jangan makan sumpah aja lah. Selasa tanggal 7 September 2021 Ya, jam 10 pagi. yes. Terima kasih yang mulia. Kuasa penggugat dan kuasa penggugat yang hadir pada sidang itu hadir tanpa dipanggil. Ya. Demikian saya selesai. Allah Akbar. Gitu. Bapak ajak.